wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Nah, kembali lagi dengan saya, Kesha Aulia Rahmadani. Nah, kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Di samping saya sudah ada kakak yang cantik sekali. Nah, di sini ada Kak Regina. Boleh perkenalan nggak Kak? Nama aslinya itu siapa sih Kak? Cantik banget. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Amalia Soliha. Saya adalah penulis dari buku My Little Boss yang terbit di Hensa Pustaka Karya. Saya juga merupakan mahasiswa sastra Indonesia semester 5 Universitas Pamulang. Saat ini kesibukan saya kuliah sambil bekerja. Saya kuliah di reguler Malang. Kebetulan saya juga sangat menyukai sastra dan saya suka menulis, membaca karya-karya sastra, terutama yang dengan hubungan sosial budaya. Menarik sekali ya Kak Regina. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang karya sastra modern dari angkatan Balai Pustaka sampai angkatan 2000-an atau sekarang. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Regina, menurut kakak ya, bagaimana sih perkembangan dari angkatan Balai Pustaka hingga kini Kak? Kalau menurut saya, perkembangan dari angkatan periode sastra ya, terutama dari Balai Pustaka sampai era reformasi sekarang itu mencerminkan dinamika sosial pada masanya. Contohnya, angkatan Balai Pustaka itu kan lebih kental tradisi sama kolonialisme, karena memang waktu itu sedang dalam masa penjajahan Belanda juga kan. Terus ada lagi periode Pujangga Baru, itu lebih ke kayaknya kebebasan, bukan kebebasan sih, kayak ekspresi gitu loh, kayak lebih kental ke ekspresi, kayak karya-karyanya Sultan Takdir, siapa sih, Ali Sahabana ya, yang sekali lahir tak kembang itu. Terus angkatan 45 itu lebih ke semangat perjuangan karena lebih dekat ke ini kan, ke reformasi kemerdekaan waktu itu. Betul. Terus kalau angkatan 70, 80 itu sampai 90 kayaknya udah mulai tersentuh sama teknologi ya. Iya betul. Kayak karya-karya apa sih waktu itu 90-an? Siti Nurbaya itu Balai Pustaka. Ya pokoknya itulah ya. Nah, kalau 2000-an ini sampai sekarang lebih ini lagi ya, lebih kental lagi ke teknologi, apalagi sekarang kan udah ada medsos, terus informasi udah semakin gampang dicari. Udah gitu ada juga tuh platform kayak Wattpad, Novel.me, itu agak memudahkan juga sih. Terus tema-temanya juga kayak isu-isu yang sekarang-sekarang aja, yang modern, udah yang tradisi-tradisinya itu udah mulai berkurang kayaknya kalau buat angkatan yang sekarang. Menarik ya teman-teman. Jadi sastra di Indonesia itu tidak hanya mengangkat tentang kehidupan nyata doang ya. Jadi sastra itu menjadi media di mana pada angkatan sebelumnya tuh media sebagai kritik ya Kak. Kritik bisa seperti sarana berekspresi sarana berekspresi. Nah, sekarang juga sudah beralih ke teknologinya ya Kak ya. Bisa teman-teman bisa membaca itu tidak harus dengan buku, tapi bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi Wattpad, banyak sekali ya, banyak sekarang, komik juga kan. Iya. Terus, nah sebagai penulis nih ya Kak, menurut Kakak sastra angkatan berapa sih yang paling berkesan di Kakak, dan dengan judul apa, atau paling yang Kakak sukai gitu sebagai inspiratif atau sebagai motivasi Kakak ya, gitu buat menulis. Iya. Sebenarnya yang paling berkesan mungkin karena saya kelahiran 2000-an ya. Ya pasti yang saya baca tuh pertamanya emang novel-novel angkatan tahun berapa ya waktu itu. Poppy Pertiwi, tahu nggak? Poppy Pertiwi yang nulis Galaksi itu novel pertama yang saya baca, saya langsung suka. Nah itu ternyata berpengaruh kepada saya. Jadi kayak saya saking seringnya baca novel-novel dia, saya nulis juga temanya tuh nggak beda jauh dari dia. Kayak ngangkat kisah anak sekolah, percintaan, geng-geng motor kayak gitu kan. Berat buat ngelepasin selingkuhannya, sampai akhirnya ujung-ujungnya si cewek itu sama selingkuhannya tetap kayak gitu intinya. Nah itu buku yang kedua Kakak ya? Yang kedua. Nah yang ketiga nih. Yang ini ya. Ini spesial nih. Ini spesial. Ini terbit pas aku kuliah. Sebenarnya nulisnya udah lama. Pas kelas 2 SMA juga sama, karena waktu itu aku nulis emang lumayan rajin banget, beneran. Sampai sebulan itu bisa selesai satu novel yang halamannya itu bisa sampai segini nih, 400-an. Karena
ya anak sekolah ngapain sih ngapain Iya. apa mikirnya palingan pelajaran doang kan, beda sama anak kuliah. Kalau sekarang kan udah kerja jadi emang agak jarang juga buat nulis. Ini tuh ditulisnya ada kali sebulan, cuman terbitnya tuh emang pas kuliah karena itu juga temen aku kan ada apa relasi sama penerbit terus dia tahu aku nulis. Kalau ini ceritanya tuh tentang masih SMA juga karena aku nulisnya emang pas SMA. Iya, bisa SMA ya kak ya. Nah, jadi dia tuh dijodohin gitulah, Juruhan. tunangan. Terus tapi si tunangannya itu gak cinta sama dia, jadi akhirnya si cewek itu diperlakukan sangat tidak baik oleh si tunangannya itu, sampai ada satu cowok yang kayak bertindak sebagai pahlawan gitu. Kayak gitu intinya, Oh, iya. garis besarnya seperti itu. Menarik sekali ya teman-teman ya novelnya dari Kak Regina ini. Nah, sekarang aku mau minta saran deh nih ke kakak buat teman-teman yang di rumah. Gimana sih kak cara supaya kita itu tetap terus berkomitmen? Misalnya seperti kakak nih, kakak mulai suka kan dari SMA ya, dari SMA suka menulis. Nah, kan ada yang orang ya aku lagi suka nulis nih tapi nanti besoknya nggak yang stop di situ sampai lupa gitu kan, Terbengkalai lah. iya terbengkalai gitu. Nah, tips dari kakak, saran dari kakak gitu gimana sih kak? Kalau dari aku mungkin konsisten ya. Kalau aku dulu nulis itu ditarget kayak misal satu hari itu aku harus selesai satu bab. Yang mana kalau di Wattpad itu satu bab aku targetin 1.500 kata. Terus yang penting konsisten sih. Terus selain itu juga rajin baca deh. Itu ngaruh banget tahu, kayak misalnya aku pengen bikin adegan dia jatuh nih, tapi kata-katanya tuh susah. Iya, Itu tuh berpengaruh dari bacaan kita. Kalau misalnya bacaan kita luas, pengetahuan kosakata kita banyak, itu bisa ngebantu. Jadi kita nggak bakal stuck. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kayak gitu. Kalau misalnya malas baca, itu tadi aku juga malas baca sebenarnya. Jadi seringkali gimana ya ini, akhirnya kayak aku pengen bikin adegan yang wah, tapi malah disampaikan itu biasa aja karena kosakata akunya yang kurang. Kayak gitu. Berarti intinya adalah kita harus Konsisten dan rajin baca. Nah, mungkin segitu aja ya Kak Regina ya. Terima kasih waktunya. Nah, teman-teman semua, Kak, kalau betul itu novelnya bisa dibeli atau di ini nggak bisa di mana Kak? Di Shopee ada, di searching aja ini judulnya. Teman-teman kalau mau beli boleh di Shopee. Nama akun Shopee-nya apa Kak? Aduh kurang tahu deh. Kayaknya ini deh, Hensa Pustaka Karya. Oh, boleh dicari teman-teman, novelnya Ada bagus linknya. sekali ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.